Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai skistosomiasis. Sebelum memulai materi, yuk perkenalan dengan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian. Skistosoma adalah salah satu trematoda cacing. Salah satu skistosoma yang menyebabkan penyakit pada manusia yaitu Skistosoma japonicum. Skistosomiasis adalah penyakit trematoda cacing genus Skistosoma. Cacing ini masuk ke dalam pembuluh darah vena pada manusia dan mamalia. Yang kedua, persebaran. Daerah persebaran skistosomiasis berdasarkan dengan persebaran populasi siput sebagai inang perantara. Skistosomia japonicum itu terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Skistosomiasis merupakan penyakit tropis yang terabaikan yang dilaporkan di 78 negara seluruh dunia dengan 218 juta orang yang membutuhkan kemoterapi preventif. Skistosomiasis zoonosis Asia yang disebabkan oleh Skistosoma japonicum hingga saat ini masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat di Cina, Filipina, dan sebagian Indonesia. Ditemukan pertama kali pada tahun 1935 oleh Dr. Brook dan Tess di dataran tinggi daerah Lindu, Kabupaten Sigi. Parasit ini ditemukan di 2 kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Skistosoma yang ditemukan di Indonesia jenisnya adalah Skistosoma japonicum. Selain ditemukan di Indonesia, parasit ini juga ditemukan di Cina, Jepang, dan Filipina. Penyakit yang disebabkan oleh parasit ini disebut skistosomiasis. Vektor parasit ini adalah siput jenis Oncomelania hupensis linduensis yang ditemukan pertama kali pada tahun 1972 di daerah bekas persawahan di Lindu. Hampir semua mamalia ditemukan di daerah ini terjangkit oleh parasit ini, seperti sapi, kerbau, kuda, anjing, babi, rusa, anoa, dan tikus persawahan, rumahan, atau tikus hutan. Faktor risiko persebaran. Ada 4 faktor risiko persebaran. Yang pertama adalah jenis pekerjaan. Masyarakat yang bekerja sebagai petani dan tidak menggunakan alat pelindung seperti sepatu boot ketika bekerja di sawah memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi parasit Skistosoma japonicum. Yang kedua adalah penggunaan jamban. Masyarakat yang tidak menggunakan jamban memiliki risiko tinggi untuk terkena Skistosoma japonicum. Dan yang ketiga adalah penggunaan air. Masyarakat yang tidak menggunakan air bersih memiliki faktor risiko yang tinggi untuk terkena oleh parasit ini. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal. Masyarakat yang tinggal di daerah habitat siput seperti sekitar sawah, sekitar rawa, dan sungai memiliki faktor risiko tinggi untuk terinfeksi parasit Skistosoma japonicum. Yang ketiga yaitu daur hidup Skistosoma japonicum. Daur hidup Skistosoma japonicum. Telur skistosoma yang keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin harus masuk dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Miracidium lalu berenang menjadi hospes perantara yaitu siput Oncomelania huspensia yang menjadi tempat Miracidium berkembang menjadi sporokista dan akhirnya tumbuh menjadi sekaria yang infektif. Sekaria lalu berenang bebas dan menembus kulit. Manusia terinfeksi cacing ini dengan melalui aliran darah aferen. Sekaria mencapai jantung dan paru-paru lalu kembali ke jantung kiri, masuk ke sistem sirkulasi sistemik dan ke cabang-cabang vena porta dan akhirnya sampai di hati. Parasit tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam jaringan hati. Pada daur hidup Skistosoma, manusia adalah hospes definitif utama, sedangkan sebagai hewan mamalia yang juga dapat bertindak sebagai hospes definitif merupakan reservoir host. Yang keempat, diagnosa dan pengobatan. Gejala klinis dan diagnosa. Gejala klinis pada penyakit ini ada 3, yaitu pertama masa inkubasi biologis. Itu saat masuknya serkaria menembus kulit sampai cacing dewasa. Ini terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal serta radang akut pada hati. Yang kedua, tahap stadium akut, yaitu pada saat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikan. Yang ketiga, tahap stadium kronik, yaitu terjadi proses-proses penyembuhan jaringan, pembentukan fibrosis,
disertai pengecilan hati karena telah terjadi sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asite, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Yang kedua, diagnosis. Diagnosa pasti sistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur sistostoma. Telur sistostoma japonicum dapat ditemukan dalam fases hasil biopsis rektum atau biopsis jaringan hati penderita. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pengobatan dan pencegahannya. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang pengobatannya. Pengobatan penyakit skistosomiasis ini digunakan niridazol yang pertama kali pada tahun 1974 di daerah pandemis. Nah, namun karena niridazol ini bersifat toksik dan efek sampingnya sangat buruk, sehingga niridazol ini diberhentikan menjadi obat skistosomiasis dan digantikan oleh paraziquantel. Nah, paraziquantel ini diberikan dengan dosis 60 mg per kilogram berat badan, diberikan dalam 3 kali sehari. Nah, paraziquantel ini digunakan sebagai obat pilihan karena paraziquantel memiliki efikasi yang tinggi, efek samping yang ringan, pemberiannya mudah, harga terjangkau, tidak meracuni hewan, sehingga menjadi obat pilihan untuk skistosomiasis. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang pencegahannya. Nah, pencegahannya ini dapat dilakukan dengan pengobatan massal kepada seluruh masyarakat di daerah pandemis tersebut. Nah, yang kedua, memperbaiki lingkungan hidup agar mencegah perairannya terkontaminasi. Nah, yang ketiga itu dengan cara memberantas seafood yang menjadi hospes perantara menggunakan Melusicidia, Belucidia, dan agroengineering. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, Comment, share, subscribe. Dadah!